Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat yang ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya balasan yang besar. Pada Quran surat An-Nisa ayat 115 ada 3 pembicaraan rahasia yang tidak mengarah kepada dosa. Yang pertama menganjurkan untuk bersedekah, yang kedua mengajak berbuat yang ma'ruf, yang ketiga mengadakan perdamaian di antara manusia. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada umumnya pembicaraan rahasia itu selalu mengarah pada perbuatan dosa. Oleh karena itu, Allah berfirman mengingatkan kepada kita kaum mukminin pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian berbicara tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kalian akan dikembalikan. Pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 9 itu, bahwa kebanyakan pembicaraan rahasia itu selalu mengarah kepada ajakan kejahatan. Karena menurut kebiasaan yang berlaku bahwa sering diperlihatkan dan dibicarakan orang di tengah-tengah orang banyak, itu hanyalah masalah kebaikan. Sedangkan kejahatan dan dosa biasanya dibicarakan secara rahasia. Di dalam satu asar dikatakan, al-ismu ma haka fin nafsi wa karihta ayyatali alaihin nasu. Dosa adalah apa yang disembunyikan di dalam hati dan kamu tidak senang bila orang lain mengetahuinya. Dari pembicaraan-pembicaraan rahasia yang kebanyakan tidak mengandung kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecualikan pada 3 perkara, karena kebaikan atau kesempurnaannya itu tergantung pada penyembunyiannya, serta dibicarakan dan dilakukan dengan saling membantu secara rahasia. Yang pertama terkait dengan sedekah. Sedekah ini merupakan suatu kebaikan, tetapi jika dikeluarkan secara terang-terangan
diumumkan kadangkala akan menyakiti orang yang diberi sedekah itu dan menghilangkan kehormatannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, In tubdus sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka hal itu baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Namun, kadang pula perintah dan anjuran secara terang-terangan supaya mengeluarkan sedekah itu lebih menyakitkan dan menghinakan daripada memberikannya secara terang-terangan meskipun dengan ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah. Jadi apabila kita membantu fakir miskin, maka secara psikologis kehormatan mereka dijaga. Jangan sampai mereka tahu kalau itu dibantu oleh kita. Apalagi kita menceritakan kepada orang lain. Jadi ketika sedekah itu diberikan kepada fakir miskin, maka merahasiakan. Seperti sahabat Umar ketika beliau menjadi khalifah, ketika mengurus orang yang tua, yang sebatang kara, kemudian yang juga yang miskin, maka beliau berikan, antarkan di malam hari supaya tidak ada orang yang tahu, untuk menjaga kehormatan mereka. Kemudian untuk sedekah yang berkaitan dengan fasilitas umum, maka ini boleh dengan terang-terangan agar supaya dapat mengedukasi yang lain, karena ini untuk kepentingan bersama. Dan sedekah itu tidak selamanya materi, sedekah itu bisa materi dan bisa non materi. Kemudian yang kedua, seperti ajakan untuk berbuat yang baik hingga terdengar oleh orang banyak, ini seringkali membuat orang yang diperintah itu merasa tersakiti. Misalnya kita mengajak bagaimana orang yang tidak sholat itu, kita tanya, kenapa kok tidak sholat? Oh, ternyata karena mereka tidak bisa. Maka kita perlu mengajarkannya secara rahasia, tidak usah disampaikan kepada orang lain bahwa mereka tidak mengerjakan karena tidak bisa. Maka saya mengajarkan mereka. Nah, ini harus dijaga. Jadi untuk memperbaiki kaitannya dengan perilaku orang, maka di sini disampaikan secara sembunyi. Lebih-lebih jika yang memerintah itu salah seorang teman dekatnya, sama dengan kisah dua orang pada Quran surat Al-Kahfi. Yang satunya sukses tapi tidak beriman kepada Allah, yang satunya tidak sukses namun dia beriman kepada Allah. Nah, kawannya yang tidak sukses ini terbebani ketika akan menyampaikan kepada temannya yang sukses ini, karena khawatir nanti mereka merasa gengsi. Ya, kalau diingatkan oleh orang yang status sosialnya berada di bawahnya. Nah, oleh karena itu boleh jadi orang yang diperintah itu mengira bahwa temannya yang mengajak, yang memberikan arahan-arahan itu dianggapnya menyombongkan ilmu dan kelebihannya.
serta bisa jadi menuduhnya sebagai orang yang picik. Oleh karena itu, pembicaraan rahasia di dalam beramar ma'ruf, mengajak kepada yang baik akan lebih dapat menghindarkan hal-hal yang bisa jadi orang lain merasa tersakiti. Harusnya tidak seperti itu, malah berterima kasih. Namun ada orang-orang yang masih memiliki rasa gengsi ketika diajak kepada kebaikan. Nah, inilah Rasulullah itu seringkali mengingatkan ketika ada orang yang dari kebun bersama Rasulullah untuk pergi melakukan salat Jumat, baunya, keringatnya dirasakan oleh Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah khutbah disampaikan secara umum, kalau mau melakukan salat Jumat maka hendaknya disunnahkan agar mandi terlebih dahulu. Kemudian di satu kisah juga ada yang habis makan daging, kemudian di situ ada bau dari kentut, maka Rasulullah menyampaikan habis makan daging ini kita berwudu. Karena ketika diingatkan di depan temannya, ya orang banyak, secara psikologis ya mereka akan malu. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu akan lebih baik ketika disampaikan secara rahasia, dikemas dengan baik supaya yang diajak tidak merasa tersakiti. Kemudian yang ketiga, perintah supaya mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangkali menampakkan dan membicarakannya secara terang-terangan itu sering menimbulkan kejahatan atau keburukan. Jadi kalau kita melihat ada seorang, bahkan ada saudara yang bertengkar masalah waris, ya ketika diceritakan di depan orang banyak, maka bisa jadi mereka marah. Maka pendekatan yang harus dilakukan, misal saudara itu tidak ada suratnya, maka di dalam rahim, ya itu antara saudara yang satu dengan yang lain itu tempatnya sama, sehingga ini perlu disampaikan secara rahasia, tapi tidak boleh diingatkan di depan umum. Hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin khairun laka min khumurin na'ami?" Wahai Aba Ayyub, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu sedekah yang lebih baik bagimu daripada kambing yang merah yang masih muda itu? Faqala bala ya Rasulallahi. Dia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, tuslihu bainan nasi idza tafasadu wa tuqarribu bainahum idza taba'adu. Hendaklah kamu mendamaikan manusia apabila mereka saling merusak, dan dekatkanlah mereka apabila mereka saling menjauhi. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalus sadaqati islahu dzatil bayni. Sedekah yang paling utama ialah mendamaikan orang yang bercerai atau bermusuhan. Sehingga
apabila ketiga hal itu sudah kita lakukan dengan rahasia, maka Allah menyampaikan wa may yaf'al dzalika batigha amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa melakukan ketiga perbuatan itu, ya, sedekah, beramar ma'ruf, mendamaikan dua orang yang lagi bermusuhan, dilakukan karena mengharap keridhaan Allah, niscaya Allah memberinya balasan yang besar. Keridhaan Allah itu hanya diperoleh jika suatu perkara dilakukan dengan cara mendatangkan kebaikan dan manfaat yang memang untuk itulah perkara tersebut disyariatkan. Maka ruh orang yang melakukannya akan naik sampai kepada keutamaan itu, memperoleh kedekatan maknawi dari Allah dan berhak mendapatkan balasan yang lebih banyak di dalam suatu kehidupan yang lebih mulia daripada kehidupan ini. Sehingga keridhaan Allah diperoleh dengan keikhlasan dan tidak menghendaki kemasyhuran supaya dianggap pahlawan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang sombong, bahwa kami telah bersedekah kepada si A dan si B, telah memberi ini dan itu. Ya, sebenarnya dengan apa yang mereka keluarkan dan berbuat, mereka hanya menginginkan keuntungan, bukan keridhaan Allah, sehingga mereka itu hanya ingin mendapatkan pujian, yang pujian itu datang dari manusia. Sehingga kalau orang ria itu mereka mengharap pujian dari manusia, kalau ikhlas itu mengharap pujian hanya dari Allah. Kemudian pada ayat 116 surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kekesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya setelah mendapatkan petunjuk agama lewat dakwah Islamiyah, kemudian mereka mengikuti selain jalan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk agama, niscaya Allah membiarkannya tenggelam di dalam apa yang telah Dia pilih untuk dirinya sendiri, dan Allah memberikan ancaman berupa siksaan, kecuali mereka yang memang belum mendapatkan petunjuk agama, dakwah Islamiyah belum sampai, misalnya di daerah terpencil. Karena ketidakmengertiannya, maka mereka diberi oleh Allah uzur, tidak mendapatkan ancaman berupa siksa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperhatikan petunjuk-petunjuk agama yang telah diajarkan kepada kita terkait dengan pembicaraan rahasia yang tidak mengandung dosa dan memang harus kita lakukan, yaitu yang terkait dengan 3 hal: ketika bersedekah, ketika mengajak kepada kebaikan, yang ketiga mendamaikan orang yang lagi bermusuhan, terutama di antara sesama umat Islam. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.